Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita membahas chapter 2 di pengantar manajemen, yaitu tentang sejarah manajemen, tentang sejarah manajemen dengan judul Management Yesterday and Today. Pada bab ini kita akan membahas tentang bagaimana manajemen itu berbeda dari satu tempat ke tempat lain, dari satu orang atau individu yang satu dengan yang lain, organisasi yang satu dengan yang lain. Artinya banyak sekali ragamnya ya. Kadang-kadang kita tidak kurang agak sulit untuk mengidentifikasi secara spesifik manajemen itu apa, karena banyak sekali ragamnya. Nah, di bab ini kita akan membahas artinya ujungnya nanti kita akan memahami bahwa kenapa manajemen itu beragam. Di sini kita akan membahas sumber-sumber yang menjadi sumber-sumber teori-teori yang mendukung dan membentuk manajemen. Kita mulai dari dulu sekali ya, jadi dulu sekali zaman awal, bahwa manajemen, sejak kapan ada manajemen, yaitu dari zaman kuno ya, sebutnya juga disebutnya maka manajemen kuno, yaitu dari zaman Mesir, Cina, dan dari zaman Mesir yaitu adanya piramid, dan zaman Kaisaran Cina yaitu adanya tembok besar. Bangunan-bangunan itu menjadi bukti bahwa dulu ada manajemen. Karena tentu untuk membangun hal yang besar seperti itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya perencanaan, pengorganisasian ya, atau memotivasi ya. Karena itu adalah proyek-proyek yang sangat besar yang hingga sekarang masih menjadi masih banyak yang berpendapat bahwa hal itu tidak bisa dilakukan oleh, ya ada beberapa yang berpendapat bahwa hal itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang pada zamannya. Ada yang isu-isu alien seperti itu. Kalau untuk tembok Cina sih ya tidak ada perdebatan seperti itu ya. Cuma memang di sini kita bisa melihat bahwa dulu ada manajemen. Ya. Kalau di Indonesia juga ada ya. Ada Borobudur ya. Candi Sewu, Candi Prambanan. Kalau di luar negeri itu isunya alien ya. Kalau di Indonesia itu isunya jin, dibantu oleh jin, makhluk halus gitu. Faktor budaya ya. Tapi secara akademis ya, kita bilang ini adalah adanya manajemen. Maksudnya dari sisi sudut pandang manajemen, adanya manajemen. Terus kesini lagi agak lebih terbaru, ada di Venesia, jadi lini perakitan kapal perang mengambang, floating. Jadi line asem, kalau sekarang namanya assembly line. Jadi lini perakitan itu, jadi kalau sudah lihat di YouTube atau di mana, ada pabrik mobil, barangnya jalan, lalu ditambahkan materi-materi selanjutnya kepada barangnya tersebut. Orangnya diam, tapi barangnya yang jalan. Nah, itu pertama kali ditemukan di zamannya Venesia itu. Jadi ketika merakit kapal perang mengambang. Nah, terus kesini lagi Adam Smith ya, tahun 1776 mempublikasikan The Wealth of Nation, yang berhubungan dengan ya, Wealth of Nation itu banyak cerita ya. Kayaknya di SMA dulu dipelajari tentang ekonomi. Tapi
berkaitan dengan manajemen ini, yaitu spesialisasi pekerjaan ya. Di spesialisasi pekerjaan itu jadi pekerja itu dibagi-bagi, pekerjaan itu dibagi-bagi berdasarkan jenis pekerjaan. Misalnya kalau baju, yang motong, yang mendesain, yang masang kancing, itu beda-beda orangnya. Itu ternyata lebih cepat. Itu pertama kali ditulis oleh Adam Smith. Kemudian ada revolusi industri. Revolusi industri, tenaga manusia diganti mesin. Dan jadi kalau zaman dulu itu yang namanya semuanya itu serba home industry. Nggak ada pabrik ya zaman dulu, zaman kerajaan dulu, sebelum Adam Smith dan sebelum revolusi industri, semuanya serba home industry atau pabrik punya kerajaan. Jadi belum ada manajemen yang seperti kita kenal sekarang, ya manajemen untuk organisasi yang besar dalam bidang perusahaan ya. Dulu masih kebanyakan home industry semua atau petani. Nah, revolusi industri itu timbullah perusahaan-perusahaan besar. Timbul perusahaan besar juga didukung oleh adanya otomasi. Jadi banyak diciptakan mesin-mesin baru di tahun itu. Itu sejarah. Nah, kemudian ada selanjutnya adalah manajemen ilmiah, teori administrasi umum, manajemen kuantitatif, perilaku organisasi, dan pendekatan sistem dan pendekatan kontingensi. Itu adalah semua teori-teori yang mendukung perkembangan manajemen. Semua ada pengusungnya ya. Manajemen ilmiah itu didukung oleh Frederick Wilson Taylor dan Frank and Lillian Gilbert ya. Kalau manajemen ilmiah itu manajemen menggunakan prinsip-prinsip manajemen ilmiah ya. Contoh yang tenar yaitu menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan dan alat dan perkakas yang benar. Terus ada metode standar dalam menyelesaikan pekerjaan. Kalau sekarang tuh ya ada job description dan sebagainya, ada standar operasional, terus ada insentif ya, insentif kepada pekerja kalau mau kerjanya ini. Dan 4 prinsipnya itu mengembangkan satu ilmu pengetahuan untuk elemen, terus seleksi, terus kesungguhan dalam bekerja, dan membagi pekerjaan dan tanggung jawab dengan manajemen. Jadi dibedakan antara pekerja dan manajemen. Dan menurut Frank and Lillian itu yang paling terkenal konsepnya itu dia studi gerak dan waktu ya. Studi gerak dan waktu. Jadi zaman dulu tuh ketika bekerja harus diperhatikan gerakan-gerakan yang membuang-buang waktu, karena dulu kan serba manual ya gitu. Kalau sekarang serba otomatis gitu. Jadi Frank and Lillian ini mengusung bahwa gerakan-gerakan itu mengusung konsep studi and motion, studi time and motion ya gitu, untuk meningkatkan produktivitas. Karena dulu manual, tapi sekarang otomatis pakai mesin semua. Jadi apakah konsepnya Frank and Lillian tidak relevan lagi dengan sekarang? Masih ya, tapi dalam beberapa masih, tapi di beberapa sudut yang lain. Kemudian itu manajemen ilmiah. Artinya manajemen, iya, artinya segala sesuatu yang pertimbangkan berdasarkan ilmiah ya.
ada teorinya ya, ada teorinya dan harus ada eksperimen, ada hipotesis kayak gitu. Ya, jadi nggak sembarangan ketika membuat peraturan. Kemudian teori administrasi umum. Jadi manajemen juga berbicara administrasi umum juga termasuk dalam manajemen. Manajemen didukung oleh teori administrasi umum. Yang mengembangkan tuh Henry Fayol dan Max Weber. Nah, Henry Fayol itu ada 14 prinsip dan Max Weber itu orang Jerman yang mengusung namanya istilah birokrasi. Maksudnya dia punya konsep birokrasi gitu. Nah, ini menurut Henry Fayol. Jadi administrasi itu prinsip manajemen administrasi menurut Fayol ada 14, yaitu pembagian kerja. Maksudnya tadi yang seperti diungkapkan di manajemen ilmiah tadi. Terus ada otoritas, kewenangan, ada disiplin, ada kesatuan komando ya. Terus kesatuan arah ya, misalnya seperti tujuan gitu ya. Terus menempatkan kepentingan individual lebih rendah terhadap kepentingan lebih umum. Dan ada remunerasi ya, termasuk insentif dan sebagainya. Terus ada sentralisasi, ada pemusatan ya. Ada rantai skalar, terus ada urutan, order urutan, perintah urutan ya. Tatanan maksudnya order itu. Perintah tatanan. Terus ada keseimbangan, nomor 11 keseimbangan. Ada stabilitas jabatan, ada inisiatif dan semangat kesatuan. Korp, semangat kesatuan korp. Itu 14 yang 14 prinsip Fayol. Jadi maksudnya gini, kalau kita bicara tentang manajemen, kalau kita mau mengadopsi Fayol ya, kalau kita bikin organisasi, ceklah kira-kira di sini udah ada belum semua. Seperti itu misalnya. Kemudian Weber, kan tadi Weber ya. Kalau Weber, saudara bisa cek di PPT yang saya berikan. Di situ ada gambarnya bahwa ada hal-hal yang mesti diperhatikan dalam birokrasi yang baik menurut Weber, walaupun itu sifatnya agak sulit diterapkan di realita, seperti misalnya harus ada impersonalisasi. Jadi birokrasi yang baik itu jangan harus menanggalkan siapa dirinya sendiri gitu. Ya maksudnya kalau saudara memegang sesuatu, saudara tidak mempertimbangkan seorang berdasarkan teman atau keluarga saudara gitu. Nggak boleh personal ya, jangan menganggap sesuatunya, jangan menganggap personal, tidak boleh ada perasaan personal ya. Itu salah satunya dari semua ya, ada 6 sekitar ya. Kemudian pendekatan kuantitatif. Jadi kalau saudara ngelihat manajemen aja, kalau nanti mungkin kalau ada nggak di mata kuliah akuntansi manajemen keuangan ya, termasuk akuntansi segala macam, itu adalah pendekatan kuantitatif terhadap manajemen. Jadi berdasarkan angka-angka ya untuk mengambil keputusan. Biasanya statistik sini, model optimasi dan model informasi simulasi dan komputer. Jadi kalau model optimasi itu memprediksi tingkat yang dapat diperoleh secara optimal gitu melalui rumus statistik. Ya, dan macam-macam. Ada regresi, ada di akuntansi biaya nanti sudah jumpa itu menghitung
sih namanya, menghitung antara apa apa saya lupa ya malah. Ya pokoknya untuk menghitung laba, kesetimbangan antara laba rugi. Saya lupa tadi namanya apa ya. Ya pokoknya gitu. Terus juga ada economic order quantity, ya itu kan pakai rumus juga. Nanti di mata kuliah yang selanjutnya mungkin ketemu. Itu juga bagian dari manajemen. Kemudian perilaku organisasi. Jadi kalau misalnya saudara melihat ya ada mengkaji masalah sisi kemanusiaan dari karyawan-karyawannya gitu. Nah, itu namanya perilaku organisasi. Jadi bagaimana perilaku orang kan memiliki karakteristik yang berbeda ya. Di tiap tempat itu berbeda-beda, dan karakteristik orang pada organisasi itu dibahas dalam perilaku organisasi. Ya sebenarnya kalau di rumah misalnya dengan di kampus dengan di itu pasti perilakunya beda ya kan. Nah di organisasi itu ada kajian namanya perilaku organisasi yang diusung oleh Robert Owen ya, 4 orang ini, Chester Bernard. Kenapa bisa timbul ada kajian perilaku organisasi? Karena ketika dikaji secara secara manajemen ilmiah, administrasi, statistik misalnya dan ada insentif, ternyata kok nggak nyambung gitu. Ternyata di sini disimpulkan ada norma sosial, standar grup dan sikap gitu ya. Nah itu adalah bagian daripada perilaku organisasi ya. Kemudian pendekatan sistem ya. Sistem itu adalah satu perangkat yang terdiri dari bagian yang saling berhubungan, saling bergantung, yang memiliki tujuan ya. Satu kesatuan yang memiliki tujuan. Dan ada sistem tertutup dan ada sistem terbuka. Ini salah. Tertutup dan terbuka. Ya, maksudnya. Ya. Jadi bagian sistem itu pokoknya kalau ketemu istilah sistem itu artinya dari bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya kalau digambarkan di tubuh, misalnya sistem kekebalan tubuh ya, itu kan terdiri dari bagian-bagian organ ini ya, tujuannya untuk supaya bisa menangkal penyakit-penyakit. Itu namanya sistem ya. Termasuk juga di organisasi pokoknya ada bagian-bagian jadi satu namanya sistem. Nah ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Dan yang tertutup itu kayaknya nggak mungkin gitu, nggak ada di itu. Konsepnya itu sistem terbuka ya. Implikasinya apa? Ya harus ada koordinasi karena ada bagian-bagian. Keputusan satu tempat itu kan pengaruh keputusan lain. Terus organisasi itu tidak self content ya, maksudnya tidak berdiri sendiri karena terbuka. Dengan demikian maka harus bisa beradaptasi. Nah ini kemampuan beradaptasi itu menjadi satu bagian dari studi-studi manajemen yang sangat penting ya. Apalagi misalnya contoh sekarang nih masa COVID, kalau organisasi tidak bisa beradaptasi, ya emang ya pada umumnya emang semua pada jatuh gitu, tapi nggak hancur gitu loh kalau tidak bisa beradaptasi. Kemudian pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi itu adalah pendekatan situasional. Artinya manajemen itu kalau di bab 1 kan manajemen universal, tapi teorinya itu tidak universal gitu loh. Maksudnya manajemen di semua tempat butuh manajemen, tapi tidak satu konsep manajemen itu bisa diaplikasikan ke seluruh, tidak. Jadi beda tempat beda cerita. Itu yang dimaksudkan situasional ya. Dan ada variabel-variabelnya yang menyebabkan beda-beda ukuran perusahaan, tempat ya, lingkungan dan sebagainya. Ukuran rutinitas teknologi, perbedaan individual ya,
Itu beda maksudnya kayak gitu. Kemudian itu teori sejarahnya dan teori-teori yang mendukung. Terus sekarang yang lagi ngetren apa di manajemen itu ya. Saya tidak sampai ke masalah COVID sih. Cuma ya kalau di buku ini ada globalisasi, etika, keberagaman angkat kerja, entrepreneurship, e-business, knowledge management, learning organization, dan quality management. Jadi sekarang tuh manajemen itu berhadapan dengan isu globalisasi. Semua bisa masuk ya, sampai virus saja masuk sini dari luar negeri ya, semua. Jadi efeknya global gitu. Jadi seorang manajer itu juga kalau sekarang sudah tidak cuma mempertimbangkan keadaan lingkungan yang terdekat, tapi ke seluruh sampai ke luar negeri gitu misalnya. Itu efek. Terus etika. Terus etika itu sekarang jadi ini ya, terbukti dengan banyaknya aturan-aturan baik itu tingkat nasional dan tingkat internasional ya, apalagi berkaitan dengan teknologi digital misalnya. Keragaman angkatan kerja sekarang udah macam-macam, baik dari sisi orangnya, umurnya ya. Ini jadi isu juga, jadi permasalahan. Apalagi di Indonesia banyak suku-suku ya. Kemudian entrepreneurship, nah ini juga entrepreneurship juga udah masuk ke ranah manajemen. Maksudnya bukan udah mulai menjadi pertimbangan dalam manajemen, karena orang-orang sudah dituntut untuk menjadi entrepreneur ya. Bahkan di seorang manajer di perusahaan juga harus punya walaupun faktanya dia itu seorang karyawan, tapi harus punya jiwa entrepreneur. Dengan itu bisa membawa perusahaannya ke dalam persaingan. Kalau entrepreneurship, bagaimana seorang itu menjadi entrepreneur atau wirausaha? Ya harus bagaimana langkah-langkahnya. Satu, saudara kalau mau jadi pengusaha harus bisa mengejar atau melihat peluang. Kedua, harus bisa inovasi dan adanya pertumbuhan gitu ya. Jadi dia belajarlah dengan belajarnya dari mulai sekarang untuk melihat peluang dan harus bisa inovasi, karena kalau ketemu peluang tapi nggak bisa berinovasi, biasanya juga nggak akan nggak ketemu nilai entrepreneurnya dan tumbuh, harus berkembang. Jadi nggak cuma bisa melihat peluang. Kalau cuma melihat peluang berarti bukan entrepreneurship. Jangan puas sampai situ, karena itu belum merupakan satu konsep wirausaha. Wirausaha itu harus bisa melihat peluang dan harus mau berinovasi. Artinya apa? Harus mau belajar selalu, dan kemudian juga tumbuh. Jangan puas dengan di situ saja ya. Gitu. Itu kan wirausaha. Kemudian e-bisnisnya ya, semua sekarang serba e-bisnis, udah mau nggak mau harus e-bisnis sekarang. Ada e-bisnis, ada e-commerce, ada e-bisnis, ada e-commerce, e-bisnis, ada dikembangkan, ada dimampukan, dan ada total. Ya kalau enhance itu cuma ya punya web sendiri, punya web gitu ya, tapi webnya nggak bisa apa-apa. Kalau enable itu ya bisa, saudara bisa order gitu kan langsung. Kalau total e-bisnis ya saudara masuk ke webnya tuh udah mau ketemu orangnya, mau full gitu ya. Itu bedanya ya. Kemudian learning organization ya, organisasi itu sudah dianggap sebagai harus punya kemampuan belajar gitu. Karena situasi, coba bayangkan aja ini contoh sekarang di COVID ya. Bayangkan saja dalam tempo berapa bulan langsung berpindah 90 derajat atau 90 derajat atau 180 derajat. Ya itu kan harus mampu. Dan juga kalau apa sih namanya, dari keahlian itu kan harus diturunkan kayak gitu. Dan knowledge management,
Jadi di situ biasanya perusahaan yang knowledge management tuh di pengetahuan itu dianggap sebagai aset. Ya, jadi gimana dia seperti memelihara aset ya. Kemudian manajemen kualitas. Ini diusut oleh Deming dan Juran. Ini dari lama itu, boomingnya dari tahun 90-an ya. Mulainya orang Jepang menguasai produk-produk teknologi tinggi di seluruh dunia ya. Itu dilepas dari manajemen kualitas. Itu tadi. Manajemen kualitas itu manajemen kualitas itu manajemen kualitas itu salah satu contohnya adalah kualitas tidak berhubungan langsung dengan biaya. Ya, kadang biaya tinggi belum tentu kualitasnya bagus maksudnya gitu. Karena banyak aktivitas yang menurut manajemen kualitas itu sebenarnya tidak efisien dan tidak efektif. Misalnya zero defect ya konsepnya, nggak boleh ada cacat produk di ujung gitu. Kalau kita kan masih sering banyak menjumpai inspeksi di ujung, nah ruginya terlalu banyak ya, udah di apa-apain, buang-buang semua biaya ini biaya itu, diperiksa di ujung. Nah itu yang tidak sesuai dengan manajemen kualitas. Baiklah, sampai di sini. Semoga sehat selalu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di kuliah online live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.